Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku mendukung visi Israel Raya yang mencangkup perluasan wilayah hingga sebagian negara tetangga. Visi ini meliputi seluruh Palestina, sebagian Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, dan Mesir. Konsep Israel Raya merujuk pada interpretasi tertentu terhadap teks Alkitab Ibrani yang diyakini oleh sebagian kelompok Zionis sebagai tanah yang dijanjikan. Wilayah tersebut membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat. Dalam wawancara, Netanyahu menegaskan keterikatannya pada visi tersebut. Ia mengaku merasa sedang menjalankan misi sejarah dan spiritual bagi generasi Yahudi. Media Israel mencatat, istilah Israel Raya digunakan sejak Perang 6 Hari 1967, ketika Israel menguasai wilayah baru seperti Yerusalem Timur, tepi barat, Gaza, Sinai, dan dataran tinggi Golan. Pada Januari lalu, Kementerian Luar Negeri Israel mempublikasikan peta yang memasukkan sebagian besar wilayah negara tetangga ke dalam klaim Israel. Langkah ini menuai kecaman dari sejumlah negara Arab. Dikutip Rabu 13 Agustus 2025, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Palestina, dan Arab Saudi mengecam peta tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional. Mereka menilai klaim itu sebagai upaya ekspansi wilayah secara sepihak. Netanyahu menganggap visi tersebut sejalan dengan sejarah bangsa Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pihaknya akan mengizinkan warga Gaza untuk pindah ke luar negeri. Langkah ini berlaku selama dan setelah operasi militer di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara pada Selasa 12 Agustus 2025. Ia menyebut hal itu sebagai situasi yang umum terjadi di setiap konflik bersenjata. Netanyahu menegaskan kesepakatan parsial dengan Hamas sudah tidak relevan. Israel kini fokus pada kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang. Israel tidak ingin ada sandera yang tertinggal di tangan Hamas. Netanyahu mengungkapkan 5 syarat mengakhiri perang antara lain melucuti senjata Hamas, menetralkan persenjataan Gaza, dan membebaskan semua tawanan Israel. Menurutnya, Israel telah menguasai 70 hingga 75% wilayah Gaza. Target selanjutnya adalah merebut kota Gaza dan satu benteng terakhir Hamas lainnya. Ia menghindari penggunaan kata pendudukan dan menggantinya dengan kata kontrol. Netanyahu meminta jadwal operasi dipercepat untuk menguasai wilayah tersebut. Ia menegaskan warga Gaza dapat meninggalkan wilayah itu jika mereka menginginkannya. Hal ini menjadi bagian dari strategi Israel di tahap akhir perang. Pengusaha dan politikus Palestina, Samir Khalila, mengaku mendapat tawaran dari Amerika Serikat untuk menjadi gubernur Gaza setelah perang usai. Ia menyebut usulan itu datang beberapa bulan lalu. Menurut Khalila, Washington menganggapnya kandidat independen yang tidak terafiliasi dengan faksi politik Palestina manapun. Ia mengajukan syarat agar Amerika mengakui legitimasi Palestina dan menempatkan pasukan Arab di Gaza. Dikutip Rabu 13 Agustus 2025. Tawaran itu disebut disampaikan melalui seorang kontraktor Kanada yang bekerja dengan pemerintah Amerika. Khalila mengklaim telah membahasnya langsung dengan Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Khalila memiliki latar belakang panjang di pemerintahan dan dunia usaha. Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kabinet Ahmed Kurey, pejabat di Kementerian Ekonomi, dan memimpin sejumlah lembaga ekonomi Palestina. Selain itu, ia terlibat dalam perundingan Perjanjian Oslo dan Protokol Ekonomi Paris dengan Israel. Khalila lahir pada 1957 di tepi barat dekat Sungai Yordan. Pernyataannya memicu keras dari otoritas Palestina. Kepresidenan menilai sikap Khalila sebagai bentuk penyimpangan dari posisi resmi Palestina. Delegasi Hamas tiba di Kairo, Mesir pada Rabu 13 Agustus 2025 untuk membahas proposal gencatan senjata sementara selama 60 hari di Gaza. Pertemuan ini dipimpin pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya. Mediator dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat akan memfasilitasi perundingan antara Hamas dan Israel. Fokus utama adalah menghentikan pertempuran sementara, membebaskan sandera, dan melakukan pertukaran tahanan. Bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar juga menjadi bagian pembahasan. Gaza saat ini menghadapi krisis pangan, air bersih, dan layanan medis. Rencana ini juga mencangkup kemungkinan pembahasan pelucutan senjata Hamas, meski isu ini dianggap sensitif dan berpotensi memicu perbedaan pendapat.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati menyatakan optimisme tercapainya kesepakatan penuh jika kedua pihak menunjukkan kemauan politik. Upaya ini bukan yang pertama kali. Sejak 2024, Hamas dan Israel telah beberapa kali mengadakan perundingan di Kairo, namun beberapa di antaranya berakhir buntu. Bulan lalu pembicaraan sempat gagal setelah delegasi Israel dan Amerika menarik diri dari meja perundingan di Doha. Mereka menilai tuntutan Hamas terlalu berat, termasuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan.